Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Pania dengan NIM 2006026 dari kelas B2 PGSD 2020. Dengan video ini saya akan melakukan micro teaching untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah magang IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Negeri Giri Raharja. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu ya Naya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Anak-anak, coba Bu Nina mau tanya nih, sekarang ini hari apa ya? Oke, hari Senin. Hari ini kita akan belajar IPA. Nah, sebelum itu coba Bu Nina mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Coba Bu Nina absen dulu. Coba Fatih hadir? Hadir. Barlin hadir. Oke, Keisha hadir. Oke, Ramdhani hadir. Oke, Bisma hadir. Iya, Ditya hadir. Oke, berarti hadir semuanya ya. Oke, masuk semuanya. Ya, hari ini kita mau belajar semangat semuanya. Semangat, harus semangat ya. Kita akan belajar hari ini. Oke, sebelum belajar Bu Nina mau tanya, siapa yang tadi di rumahnya sarapan dulu, Cung? Ya, oke. Wah, semuanya sarapan dulu ya. Bagus, hebat. Nah, sebelum belajar itu kalian harus melakukan sarapan dulu ya, supaya kalian bertenaga, supaya konsentrasi saat belajar. Ya, Nah ya. Oke, siapa yang tadi berangkatnya pagi banget nih datang ke sini? Datang ke sini, siapa yang nyampe duluan? Fatih, wah hebat Fatih, tepuk tangan buat Fatih semuanya, yeay, selamat ya Fatih. Oke, dengan pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak semuanya bisa atau dapat menyebutkan panca indera yang ada di dalam tubuh manusia ya. Kemudian Ibu harap juga anak-anak dapat menjelaskan fungsi masing-masing panca indera dan anak-anak juga mampu menganalisa hubungan antara bentuk dan fungsi indera manusia. Oke, hari ini kita akan belajar tentang panca indera. Nah, sebelum kita belajar, coba Bu Nina mau tanya, ada yang tahu tidak apa itu panca indera? Coba Pati, panca indera itu apa? Mencium. Ya. Wah, betul, mencium. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Mendengar, iya betul, mendengar itu adalah salah satu bagian yang dapat mengindra. Nah, panca indera itu adalah 5 bagian tubuh yang dapat mengindra seperti merasa, mencium bau, mendengar, melihat, dan meraba. Nah, itu adalah panca indera. Nah, panca indera ini terdiri dari yang pertama apa ini? Mata. Yang kedua, hidung. Yang ketiga, telinga. Yang keempat, apa ini? Lidah. Yang kelima adalah kulit. Nah, itu adalah panca indera. Oke, panca indera yang pertama ada mata. Nah, ini adalah panca indera yang pertama. Mata adalah salah satu organ penting dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Jadi mata itu berfungsi untuk apa? Melihat.
Iya betul, mata itu berfungsi untuk melihat. Kenapa mata disebut panca indera? Karena mempunyai fungsi sebagai indera penglihatan. Nah, secara umum juga, mata itu terdiri dari bagian yang berperan penting dalam mekanisme penglihatan. Nah, dan setiap bagian-bagian tersebut memiliki cara kerja dan fungsi yang berbeda-beda yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, coba lalu apa saja bagian-bagian pada mata gitu? Oke, kita simak penjelasan berikut ini ya. Nah, di bagian mata ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada kelopak mata. Ini disebut kelopak mata. Yang kedua ada halis. Yang ketiga ada bulu mata dan yang keempat ada kelopak mata bawah. Nah, yang pertama, alis nih. Alis mata itu berfungsi untuk menahan keringat yang mengalir dari atas dahi agar keringat itu tidak masuk ke dalam mata. Jadi ini itu alis itu berfungsi untuk menahan keringat ya nak ya. Kemudian ada bulu mata. Ada yang tahu tidak bulu mata untuk apa? Ada yang tahu tidak bulu mata fungsinya untuk apa? Ya, bulu mata berfungsi untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata dan mencegah masuknya objek kecil dalam mata seperti debu, kotoran maupun pasir. Jadi bulu mata itu berfungsi untuk menahan nih masuknya beberapa debu, misalkan kotoran ataupun pasir. Seperti itu ya. Oke, yang kedua adalah kelopak mata. Nah, ini kelopak mata ya, Nak ya. Kelopak mata ini itu berfungsi untuk menutup dan membuka. Nah, menutup dan membuka mata dan melindungi serta menjaga masuknya benda asing dari luar seperti debu, pasir, asap, serpihan dan lainnya gitu ya. Nah, jadi kelopak mata ini juga berfungsi penting untuk menyapu bola mata dengan cairan-cairan dan mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian kita belajar mengenal fungsi mata bagian bawah. Ini juga sama ya, seperti kelopak mata gitu. Nah, panca indera yang kedua adalah telinga. Coba, kenapa telinga itu bisa disebut dengan panca indera? Ada yang tahu tidak? Coba ada yang tahu tidak? Kenapa telinga disebut dengan panca indera? Iya, karena telinga bisa mendengar. Good job, betul. Ya, betul sekali ya. Kenapa telinga disebut panca indera? Karena telinga merupakan indera pendengar. Nah, telinga juga terdiri dari 3 bagian loh anak-anak. Yang pertama ada telinga luar, ada telinga tengah, dan ada telinga bagian dalam. Nah, ketiga bagian dari telinga ini itu berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Nah, coba bagian luar. Nah, ya ini coba lihat videonya, lihat gambarnya. Ini adalah bagian luar, yaitu daun telinga dan lubang telinga. Kemudian ada bagian tengah, terdiri dari selaput gendang, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Itu telinga di bagian tengah ya. Kemudian di bagian tengah. Kemudian ada telinga bagian tengah berhubungan dengan rongga mulut yang dihubungkan oleh pembuluh estasius bagian
bagian dalam terdiri dari rumah siput dan urat syaraf. Nah, gitu ya. Coba ada yang tahu tidak proses jalannya suara sehingga kita dapat mendengar? Ada yang tahu tidak? Seperti apa sih prosesnya? Nah, jadi prosesnya itu adalah daun telinga menangkap suara, kemudian disalurkan ke lubang telinga sehingga mengenai ke gendang telinga. Nah, di gendang telinga itu akan bergetar. Nah, tulang-tulang pendengaran juga akan ikut bergetar sehingga getaran tulang pendengaran itu selanjutnya menggetarkan ke bagian dalam telinga dan diterima oleh syaraf pendengaran. Kemudian dikirim ke otak. Nah, seperti itu ya proses jalannya suara sehingga kita dapat mendengar dengan baik. Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberikan telinga yang berfungsi ya, masih bisa mendengar dua-duanya ya. Coba masih bisa mendengar kedua-duanya anak-anak telinganya? Masih sih. Oke, good job. Oke, selanjutnya panca indera. Yang ketiga apa? Ada apa ini? Hidung, ya betul, hidung. Kenapa sih hidung disebut panca indera? Karena hidung adalah merupakan indera pencium. Ya, kalau mata indera penglihatan, kalau telinga indera pendengaran, kalau hidung indera pencium. Nah, hidung juga selain berfungsi sebagai indera pencium atau pembau, hidung juga berfungsi sebagai salah satu alat pernapasan loh anak-anak. Ya tidak, anak-anak bernapas dengan apa? Dengan hidung ya, kita menghirup udara atau oksigen dengan hidung. Nah, hidung adalah merupakan pintu masuk udara ke pernapasan ke dalam tubuh. Nah, di dalam pintu rongga hidung bagian depan ini terdapat rambut halus ya. Semuanya ada ya, ada rambut-rambut halusnya di hidungnya dan selaput lendir. Iya, ada semuanya. Ada. Nah, itu adalah berguna untuk menyaring udara yang kita hirup. Kita dapat menentukan bau benda karena molekul-molekul benda yang ada di udara bergerak menuju lubang hidung, rongga hidung, syaraf membau dan diteruskan ke otak. Seperti itu ya. Panca indera yang keempat adalah lidah. Nah, lidah ini terletak di dalam mulut ya. Nah, semuanya pasti punya lidah semuanya. Iya, betul. Lidah ini berfungsi sebagai indera pengecap ya. Selain sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi sebagai alat bicara, mengatur makanan di dalam mulut ketika dikunyah dan lidah itu adalah suatu alat peraba juga ya. Nah, permukaan lidah itu kasar ya karena penuh dengan bintil-bintil. Nah, bintil-bintil itu disebut papila. Coba lidahnya dikeluarkan semuanya. Nah, di dalam lidah itu kan ada kayak bintik-bintik itu. Nah, itu namanya itu papila yang mengandung ujung-ujung saraf pengecap. Nah, lidah dapat menerima berbagai rasa makanan. Coba Bu Nina mau tanya, ada berapa rasa makanan? Ada manis, ada asin, ada masam, ada kecut, kemudian ada pedas dan ada dingin. Nah, lidah itu bisa menerima semua berbagai macam makanan yang kita masukkan ke dalam mulut gitu. Kemudian dikecap sama lidah gitu. Nah, lidah juga tadi kan membantu untuk berbicara ya, sehingga ucapan menjadi jelas.
misalkan mengucapkan kata-kata atau huruf L dan R. Nah, itu dibantu dengan lidah. Nah, lidah juga membantu dan mengatur posisi makanan yang ada di dalam mulut. Nah, misalkan air liur misalkan ya bercampur dengan makanan supaya terkunyah dengan baik. Lidah juga membantu menelan makanan ya sehingga lidah dapat berfungsi dengan baik gitu. Nah, untuk itu kita harus merawat lidah itu secara baik ya. Misalkan hindari makanan yang terlalu panas, kemudian terlalu dingin gitu ya, dan makanan pedas gitu, karena itu bisa membuat lidah kita itu merasa tidak nyaman gitu ya. Kemudian kita harus merawat juga menggunakan sikat gigi yang halus atau lembut gitu agar tidak melukai si lidah itu. Jadi selain kita menyikat gigi, kita juga harus membersihkan lidah karena di dalam lidah itu terdapat banyak sekali kuman gitu ya, karena terkomentasi kuman gitu. Nah, coba Bu Nina mau tanya, penyakit yang sering menyerang di lidah itu adalah apa? Ada yang tahu tidak? Apa? Penyakit yang suka menyerang di lidah itu kenapa? Apa? Ada yang tahu? Iya, sariawan nih. Sariawan selalu menyerang lidah karena sariawan ini itu mengakibatkan lidah memerah dan tampak terluka. Nah, penyakit ini tuh dapat dicegah atau disembuhkan dengan mengkonsumsi vitamin C seperti makan buah jeruk. Oke. Yang terakhir, panca indera yang terakhir adalah apa ini? Kulit. Nah, kulit adalah indera peraba dan perasa. Kita dapat berhubungan dengan dunia luar melalui perantara kulit. Misalkan kita dapat memegang benda, kita dapat mengambil sesuatu gitu ya. Nah, kita dapat merasakan apakah benda ini dingin, apakah benda ini padat, apakah benda ini keras, itu dengan kulit, dengan panca indera peraba dan perasa gitu ya. Kulit juga ada beberapa bagiannya gitu ya. Nah, setelah menyimak penjelasan dari Bu Nina barusan, coba Bu Nina mau tanya, gimana kalau misalkan salah satu panca indera kita itu tidak berfungsi dengan baik? Bagaimana? Nah, kalian coba diskusikan dengan teman sekelompok dengan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik di bawah ini ya. Di situ ada beberapa soal gitu ya. Kalian tinggal membaca soalnya, kemudian ditempelkan panca indera sesuai dengan kolom yang telah disediakan ya. Oke, anak-anak sudah mengerjakan LKPD-nya semuanya? Sudah, kalau begitu kita bahas cara bersama-sama supaya kita lebih mengetahui apa jawabannya ya. Oke, yang pertama, pertanyaan yang pertama. Nah, aku terdiri dari 3 bagian yang berhubungan satu sama lain. Salah satu bagianku berfungsi menangkap suara dan menyalurkan getarannya ke bagian-bagian dalam dan diterima oleh syaraf dan dikirim oleh otak. Siapakah aku? Ada yang tahu jawabannya apa? Telinga, iya betul. Itu adalah panca indera telinga. Oke, langsung nomor 2. Nah, aku adalah salah satu bagian yang penting pada anggota tubuh. Permukaanku kasar karena penuh dengan bintil-bintil. Nah, bintil-bintil itu disebut papila. Aku bisa merasakan rasa pahit, masam, asin, dan rasa lainnya. Siapakah aku? Ada yang tahu? Lidah, ya betul. Kemudian
Kemudian yang ketiga, aku merupakan pintu masuk udara pernapasan ke dalam tubuh. Aku terdapat rambut halus dan selaput lendir. Siapakah aku? Ada yang tahu apa jawabannya? Hidung. Ya, betul. Hidung. Good job. Yang keempat, aku bisa merasakan permukaan halus dan kasar. Kalau tertusuk duri, aku akan kesakitan. Manusia dapat menghubungkan dengan dunia luar dengan perantara aku. Aku mempunyai bagian-bagian yang disebut epidermis dan dermis. Siapakah aku? Siapa? Iya, betul, kulit ya. Selanjutnya yang terakhir nih. Di LKPD-nya ada yang terakhir ya. Yang terakhir, pertanyaannya, aku adalah salah satu organ penting dalam tubuh manusia. Aku mempunyai beberapa bagian, yaitu kelopak alis, dan bulu. Kalau aku tidak dirawat dengan baik, maka aku akan sakit, rabun, bahkan buta. Siapakah aku? Ya, betul. Jawabannya mata. Good job. Tepuk tangan untuk semuanya. Yeay, kita telah selesai mengerjakan satu LKPD ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, anak-anak, sekarang kita melakukan ice breaking dulu ya dengan menyanyikan sebuah lagu berjudul Dua Mata Saya. Kalian pasti sudah tahu ya lagu ini. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua kuping saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya Allah. Ya, sekali lagi ya bersama-sama ya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua kuping saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Yeay, tepuk tangan untuk semuanya. Oke anak-anak, sekali lagi ya kita menyanyikannya. 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua kuping saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya Allah. Ya, sekali lagi ya bersama-sama ya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua kuping saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Yeay, tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran hari ini yang bisa kita pelajari bersama. Jadi untuk kesimpulannya itu, panca indera itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang keempat lidah, dan yang kelima kulit. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bu Nina ada ice breaking namanya tepuk panca indera.
Coba anak-anak semuanya lihat terlebih dahulu Bu Nina ya. Tepuknya seperti ini. Tepuk panca indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. Nah, seperti itu ya. Bisa? Coba sekali lagi dengan semangat ya anak-anak semuanya. Tepuk panca indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi Ibu harap anak-anak semuanya setelah mengenal kelima panca indera ini, kita bisa memanfaatkan kelima panca indera ini dengan benar gitu ya. Mata kita pelihara dengan cara mencuci mata gitu ya, menjauhkan dari benda-benda atau debu atau asap seperti itu ya. Kemudian telinga kita rawat dengan cara membersihkannya gitu ya setiap hari sehabis mandi. Kemudian hidung, nah hidung juga perlu dibersihkan karena rambut-rambut yang ada di hidung, bulu-bulu yang ada di hidung dan selaput lendirnya itu juga perlu dibersihkan. Apalagi lidah. Nah, lidah bisa terjadi sariawan gitu ya, jadi perlu dibersihkan gitu. Selain disikat gigi, lidah juga harus dibersihkan menggunakan sikat gitu yang lembut gitu supaya tidak melukai si lidah. Kemudian kulit juga kita harus bisa menjaganya gitu, menjauhkan dari benda-benda tajam atau benda-benda yang berbahaya. Oke? Siap anak-anak semuanya? Oke deh, mungkin itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.